Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Dwi Wahyu Layangka dengan NIM H0712410889. Pada kesempatan ini, kami akan mendemonstrasikan cara membuat klaster terdistribusi dengan menggunakan beberapa laptop dalam satu jaringan lokal. Jadi, fokus utama simulasi ini adalah mengimplementasikan distributed storage menggunakan ekosistem HDFS sekaligus melakukan data processing secara paralel menggunakan Apache Spark. Jadi sebagai bahan analisis, kami menggunakan dataset artikel Wikipedia dari Hugging Face. Didistribusikan menggunakan metode streaming dan dikirim secara batch langsung dari RAM menuju HDFS name node untuk mensimulasikan aliran data berskala besar. Jadi, untuk menjalankan seluruh infrastruktur kode ini atau node ini, kami sepenuhnya menggunakan Podman sebagai container engine. Kami memilih Podman karena kemampuannya mengisolasi environment lain seperti Namenode, Datanode, Spark Worker, dan Spark Master secara rapi tanpa melakukan instalasi dependensi yang rumit pada sistem operasi utama setiap laptop. Nah, selain itu, Podman memastikan kompatibilitas cross-platform yang sangat baik, sehingga script deployment kami dapat berjalan konsisten meskipun master dan worker menggunakan sistem operasi yang berbeda-beda. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung mulai ke tutorialnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana install Podman dan menjalankannya sebagai worker. Nah, pertama-tama download dulu Podman-nya untuk macOS. Karena saya pakai device macOS, maka download yang versi macOS. macOS download. Baik, setelah download kita install menggunakan installer macOS. Sini langsung install saja. Replace. Nah, setelah diinstal, buka Podman-nya untuk diaktifkan. Jika sudah diaktifkan, tampilannya seperti ini, dan aktifkan atau run Podman. Bisa dilihat di sini Podman-nya sudah starting. Nah, langkah selanjutnya adalah clone GitHub untuk menjadi worker untuk menjadi worker. GitHub git clone nama GitHub-nya. Nah, setelah selesai di clone, kita buka filenya untuk konfigurasi menjadi worker. Wait untuk buka filenya ke Anti-Gravity. Buka Anti-Gravity-nya atau aplikasi lain. Di sini saya buka Final Big Data. Nah, jika sudah, kita ada baiknya untuk cek apakah Podman-nya sudah berjalan atau belum.
Nah, jika yang hasilnya begini berarti maksudnya Podman-nya sudah berjalan dengan baik. Nah, untuk mengecek config saya, jadi kita harus coba lihat dulu config dari device saya. If config. Nah, di sini bisa dilihat untuk config saya itu yang di bagian IN0. Di sini di copy dan masuk ke readme untuk jalankan perintah untuk menjadi worker. Di sini bisa dilihat karena saya menggunakan Mac, jadi saya akan menggantinya menjadi Mac. Nah, untuk yang IP saya sesuaikan di bagian sini. Wait. Sesuaikan untuk sesuaikan dengan IP config saya. Nah, bisa dilihat jika di running, salah, perintahnya butuh titik. Oh iya, salah, masih Linux Mac. Wait, butuh waktu sebentar. Nah, jika sudah, kita coba ke lihat untuk Podman-nya. Untuk mengecek apakah dia sudah masuk atau belum. Nah, jika sudah begini, maka sudah terhubung sebagai worker dalam project. Perkenalkan, nama saya dan Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan cara menginstal Podman di Windows. Yang pertama, kita buka browsernya dulu dan akan diarahkan ke halaman GitHub-nya. Nah, kemudian cari versi yang terbaru. Terus download installer MSD-nya untuk Windows. Nah, ini kita simpan dulu di download untuk filenya. Nah, setelah terinstall itu bisa dijalankan dengan klik 2 kali saja pada file installernya. Di sini saya klik kanan, terus buka file X-nya. Nah, di sini pilih virtualization provider WSL-nya. Nah, tunggu sampai selesai, terus klik finish. Akan terbuka tampilan baru. Terus kita close. Nah, selanjutnya kita itu akan konfigurasi Podman agar kontainernya itu dapat menggunakan IP yang sama dengan perangkat laptop saya. Biasanya di sini kita cari folder as partisisinya, kemudian pilih folder user laptop saat ini. Nah, jika belum ada itu nanti bisa buat file dengan isi konfigurasi seperti berikut dengan nilai networking mode-nya nanti. Dengan nilai networking mode mirror, nah, seperti ini yang akan terbuka di notepad-nya. Selanjutnya kita close dulu untuk buka command prompt atau terminal. Nah, kemudian kita jalankan mesin initnya.
untuk inisialisasi mesin Podman-nya, karena di sini saya sudah inisialisasi sebelumnya. Terus jalankan perintah Podman start. Nah, kemudian cek apakah Podman-nya itu sudah jalan dengan perintah Podman machine PS. Baik, mungkin itu saja penjelasan cara instalasi Podman di Windows. Nah, perkenalkan, nama saya Mas Ramadan. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mendevelopkan menggunakan ini di Windows Final video training. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan dari yang sebelumnya. Jadi langsung saja saya men-share screen di sini. Baik, saya langsung menjelaskannya. Jadi di sini tuh pertama kita akan menggunakan servernya. Jadi saya akan clone terlebih dahulu. Di sini kita akan clone di PowerShell. Nah, jadi langsung setelah kita clone, kita akan langsung masuk ke dalam foldernya. Terus kita masuk ke VS Code di sini. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu. Nah, di sini tuh saya sudah membuat dan saya akan mengikuti cara kunci di sini. Di mana kita akan menggunakan PowerShell dan kita akan menggunakan installer untuk mengkonfigurasi izin dari agar semua kontainer akan berjalan dengan baik. Jadi kita menggunakan di sini PowerShell installer. Nah, jadi di sini akan memastikan yaitu misalkan IP dan jaringan yang kita gunakan tadi. Baik, saya akan taruh di sini. Jadi mengenai itu saya sudah membuat kunci, jadi tinggal saja di setiap web tadi untuk menginstal lagi. Dan mengenai keterangan tadi sudah oke dan kita langsung masukkan di sini. Nah, jadi kita sini mengambil configure terlebih dahulu, di mana ini itu kita nyalain run recorder dulu yang tadi paste. Nah, kita akan menyalin IP dan tadi. Nah, mengenai step selanjutnya itu kita akan men-set virtual environment-nya untuk install package project, kemudian kita aktifkan nanti install package yang digunakan pada requirement-nya untuk teksnya. Requirement teksnya. Oke, di sini kita mendownload dulu mohon teman saya. Nah, di sini kita akan menjalankan perintah untuk kontainer dan spark worker. Nah, nanti di sini kita akan memproses script shorthand yang sudah ada di ini sesuai dengan sistem operasi. Jadi saya akan menpastinya di sini nanti. Nah, setelah saya mempastinya di sini, nanti kita akan mencek logs kontainer. Setelah proses ini, nanti kita akan mencek log kontainer menggunakan token logs spark worker dan token logs external. Nah, di sini kita akan cek juga pada service. Nanti setelah proses ini, langsung saja kita akan cek service yang berjalan di browser report 980 dan 801. Nah, di sini kita sudah bisa lihat tadi itu workernya sudah terhubung pada IP. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa workernya itu sudah bisa terhubung ke teman-teman yang masih working. Nah, di sini kita bisa melihat mana workernya sudah terhubung pada IP 192.168.1.1.8. Nah, baik, sampai sini saja video penjelasan saya. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan video penjelasan saya. Langsung saja saya akan menjelaskan step selanjutnya dengan saya. Terima kasih teman-teman. Baik, di sini saya akan membahas pendistribusian processing workaround ke worker yang terhubung. Nah, pada script PySpark ini bertindak sebagai mesin analitik real time yang bertugas memantau direktori HDFS secara dinamis dengan memanfaatkan trik deteksi IP lokal otomatis agar bisa terhubung langsung ke Nano tanpa konfigurasi manual. Begitu ada file JSON yang mendarat dari pipeline industri sebelumnya. Spark akan langsung menangkap aliran data tersebut, memecah struktur teks artikel menjadi potongan data tunggal, dan menyaring kata-kata pendek di bawah 5 huruf, yang biasanya hanya berupa kata penghubung minim. Menggunakan mode complete streaming, program ini bekerja tanpa henti untuk terus menghitung dan mengakumulasikan total kemunculan tiap kata unik di awal sesi, lalu menampilkan 20 kata terpopuler secara live di konsol setiap kali ada data baru yang masuk ke dalam posting. Nah, kita pastikan kita set IP master pada terminal aktif untuk dapat dibaca oleh script. Nah, perintah shell script ini digunakan untuk mengeksekusi aplikasi PySpark yang ada di dalam kontainer Podman Spark Master dengan alamat IP master yang fleksibel, di mana ia akan membaca argumen kedua baris perintah otomatis menggunakan fallback IP melalui perintah spark submit. Script ini mendaratkan tugas ke cluster Spark pada port 7077 sekaligus mengunci port khusus 4001 dan 4002 untuk jalur komunikasi driver dan block manager. Pengaturan jaringan ke 000 ini sangat krusial agar Spark driver yang terinstall di dalam container bisa saling bertukar data dengan worker nodes luar secara lancar tanpa masalah network bridging. Nah,
Bisa lihat sudah tampilan Spark Master, tesnya sudah berjalan, dan kalau kita klik detail pada aplikasi, dia akan menampilkan stage yang sedang berjalan dan yang sudah berhasil. Selanjutnya outputnya bisa kita lihat pada terminal. Baik, saya akan membahas pendistribusian processing BI-gram ke worker yang terhubung. Nah, kode PySpark ini merupakan pengembangan dari pipeline sebelumnya, di mana fokusnya bergeser dari hitungan kali tunggal ke analisis BI-gram secara real-time dari data Wikipedia di HDFS. Menggunakan trik deteksi IP dinamis yang sama, script ini membaca aliran file JSON yang lebih terkontrol lewat parameter max files per trigger sama dengan 1, agar data diproses bergantian tiap satu file per trigger. Yang inti dari logikanya terletak pada penggunaan ekspresi zip, width, dan slice yang secara cerdas menjahit kata posisi saat ini dengan kata berikutnya untuk membentuk kombinasi yang sempurna di dalam memori. Nah, kita pastikan dulu set IP master pada terminal aktif untuk dapat dibaca oleh script. Nah, perintah di shell ini digunakan untuk mengeksekusi aplikasi PySpark ya tersebut. Nah, bisa dilihat pada tampilan Spark Master Test sudah berjalan jika diklik detail application-nya, menampilkan stages yang sedang berjalan. Nah, dan terakhir, Spark akan menyaring diagram yang pendek, jadi wajib di atas 7 karakter, mengelompokkan dan menghitung total akumulasinya, lalu menampilkan top 20 frasa terpopuler secara live di konsol dengan urutan menurun atau descending. Nah, di sini Taskmaster sudah berhasil dan kita bisa lihat outputnya di terminal. Seperti ini. Oke baik, perkenalkan saya Julio. Setelah tadi kita sudah menganalisis BigGram, sekarang saya akan membahas pendistribusian processing year menggunakan regex coworker yang terhubung. Kode PySpark ini dirancang untuk menganalisis tren penyebutan tahun secara real-time dari aliran data Wikipedia yang masuk ke HDFS, memanfaatkan metode deteksi IP dinamis yang sama untuk terhubung ke cluster. Bagian inti dari script ini terletak pada penggunaan fungsi regex extract yang mengandalkan regular expression untuk memindai teks artikel dan menangkap angka 4 digit spesifik yang merepresentasikan tahun dari abad ke-19 hingga abad ke-21 dalam rentang tahun 1800 hingga 2099. Nah, setelah menyaring dan membuang artikel yang tidak menyebutkan rentang tahun tersebut, Spark akan langsung mengelompokkan data berdasarkan tahun yang ditentukan, menghitung total akumulasi kemunculannya, dan mengurutkannya dari yang paling banyak disebut. Dengan output mode yang bersifat komplit, program ini akan terus memperbaharui kalkulasinya tanpa henti dan menampilkan top 20 tahun paling populer secara live di konsol setiap kali ada batch data baru yang diproses. Nah, pastikan juga kita set IP pada master yang ada di terminal itu aktif untuk dapat dibaca oleh script. Kemudian perintah shell script itu digunakan untuk mengeksekusi aplikasi PySpark atau PySpark 4 Spark inside regex.py. Kemudian bisa dilihat pada tampilan yang ada, Spark Master task sudah berjalan jika diklik detail application, menampilkan stage yang sedang berjalan dan sudah berhasil. Outputnya bisa dilihat pada terminal yang tertera. Sekian. Dari simulasi ini kita bisa secara langsung melihat bagaimana beberapa perangkat bisa dapat disatukan dalam satu jaringan lokal untuk menjalankan fungsi distributed storage melalui HDFS, sekaligus mengeksekusi data processing secara paralel menggunakan Apache Spark.
Nah, penggunaan Podman dalam proyek ini juga terbukti sangat krusial untuk menyederhanakan proses deployment. Pendekatan containerization ini berhasil mengisolasi environment dan menjaga konsistensi di seluruh node. Jadi, semoga demonstrasi pada praktikum Big Data kali ini bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai cara kerja infrastruktur data skala besar. Meskipun kita hanya menyimulasikannya langsung dari environment lokal. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.